Ekspedisi penjara bawah tanah hari itu dimulai di rawa-rawa di lantai 21, berakhir segera setelah mereka mengalahkan Ratu Laba-Laba, bos terakhir dari daerah rawa, saat mereka menatap cakrawala yang dipenuhi jaring. Saat mereka menunggu partikel dari Ratu Laba-Laba yang kalah akhirnya menghilang, Emi mencoba membersihkan dirinya dari jaring yang menumpuk di tubuhnya selama pertarungan. Sementara itu, Gam sedang berjuang dengan jaring yang tersangkut di ekornya yang besar. Sutomo membawa batu besar tak berwarna ke arah Emi. Bagaimana dengan yang ini? Cukup besar, mungkin 300.000. Yah, sepertinya kualitasnya buruk, mungkin sekitar 150.000. Saat Emi memeriksa permata besar, yang memiliki banyak retakan tersebar di seluruh, dia mulai merenungkan Sutomo. Dia adalah anak laki-laki yang memenangkan sejumlah besar harta, belum lagi kekayaan kecil dari pelelangan tongkat hitam. Tapi sekarang, dia telah mengambil pekerjaan sebagai penyihir putih. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dianggap beruntung? Satu-satunya tugas penyihir putih adalah menghidupkan kembali rekan satu tim yang telah jatuh di garis depan, setelah itu mereka akan mati. Semua monster di sekitar mereka akan segera mengalihkan perhatian mereka ke penyihir putih. Dalam waktu di mana penyihir putih menjadi sasaran semua monster, rekan satu tim mereka yang dihidupkan kembali akan mengambil semua perlengkapannya yang jatuh dan mengenakan baju besinya. Lebih buruk lagi adalah bahwa semua penonton melihat menonton dari monitor adalah penyihir putih sekarat, jadi sangat sulit untuk menemukan sponsor. Singkatnya, penyihir putih tidak mendapatkan ketenaran. Di masa lalu, Emi adalah bagian dari klan besar dan cukup populer. Dia mengasihani penyihir putih untuk situasi mereka, bagaimanapun, masih memandang rendah mereka di suatu tempat jauh di dalam hatinya. Dan meskipun Emi masih memiliki perasaan kasihan yang sama untuk Sutomo sebagai penyihir putih, dia masih dipaksa untuk bertindak sebagai penjaga Sutomo dengan enggan sesuai perintah kepala serikat. Meski begitu, ia mengaku senang menggilas kompetisi hingga lantai 40. Emi akhirnya mulai mengerti apa yang dikatakan Gam tentang ekspedisi rawa ini. Sutomo sebagai penyembuh. Terakhir kali dia menjadi penyerang, dia tidak menerima banyak kerusakan, jadi dia tidak menyadari pentingnya memilikinya. Pertama, biaya ramuan bisa sangat berkurang. Ramuan hijau yang dapat menyembuhkan Anda dengan cepat di garis depan cukup banyak dicari, dan semua pilihan populer lainnya biasanya kehabisan stok. Dibandingkan dengan itu, ramuan biru yang memulihkan kekuatan mental dan stabilitas lebih banyak digunakan oleh para penyihir hitam. Selama kekuatan mental Anda tidak habis, Anda tidak akan mati dan itu akan dapat pulih secara alami. Ini tidak penting seperti ramuan hijau, yang benar-benar membuat Anda tetap hidup, dan lebih murah karena tidak banyak permintaan. Selain itu, ramuan hijau sangat mahal sehingga banyak orang berpikir tidak perlu meminumnya untuk menyembuhkan luka kecil, sehingga beberapa memaksa diri untuk terus berjuang di garis depan agar tidak membuang-buang uang. Namun, ada juga beberapa yang percaya bahwa yang terbaik adalah mundur secara berkala untuk mengonsumsi ramuan. Namun, dengan Sutomo sebagai penyembuh, luka bisa disembuhkan dengan lebih efisien, dan tidak akan ada masalah jika harus mundur untuk minum ramuan. Dalam kasus terbaik, itu dapat digunakan untuk memberi buff pada orang sebelum mengambil monster sehingga akan ada kemungkinan kematian yang lebih kecil. Emi menemukan semua pertempuran mereka begitu mudah dengan Sutomo sebagai penyembuh sehingga konsep rasa sakit mulai tampak konyol baginya. Emi merasa bahwa Gam juga berpikiran sama. Selama area pencari, keduanya telah berjuang untuk melihat siapa yang bisa naik peringkat secepat mungkin. Pada saat itu, Emi menonton Gam di salah satu monitor, dan dia berada di level yang lebih rendah darinya. Bahkan ketika lenganmu patah atau organ dalammu pecah, teruslah melawan monster itu. Dan jika Anda benar-benar telah mencapai batas Anda, barulah Anda harus menggunakan ramuan Anda. Itulah yang dipelajari Emi dari Gam. Emi, apakah lenganmu baik-baik saja? Sudah sembuh belum? Dia sedikit terkejut dengan perhatian Sutomo. Tidak apa-apa. Hanya terasa sedikit lengket, itu saja. Ya, tapi aku sedikit khawatir tentang rasa sakitnya. Emi menurunkan alisnya sambil mengibaskan ekornya. Gam muncul dari belakangnya dan dengan kuat meletakkan telapak tangannya di kepala Emi. Emi, tanking itu agak sulit ya. Anda akan menjadi yang pertama menahan monster dan akan mengambil pukulan paling banyak dari semua orang di pesta. Anda pasti terkena lebih banyak dari yang terakhir kali. Petik 2. Sutomo terus berbicara dengan Emi, yang sedang menepis tangan Gam. Karena tank menyerap sebagian besar kerusakan, mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk menyerang. Karena Anda mengambil sebagian besar agro dari monster, saya memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan saya dengan sempurna.
Tentu saja, penyerang memiliki peran vital, tetapi tank juga berguna. Melihat Gam merasa tidak nyaman dengan kata-katanya, Sutomo mencondongkan tubuh ke depan dan mencoba menyimpulkan. Saya pikir Anda memiliki beberapa sifat yang tidak sesuai dengan Gam, dan saya tidak mengatakan bahwa saya juga tidak memilikinya. Hanya saja aku ingin pesta ini memiliki hubungan yang baik. Ya, aku mengerti. Emi berbisik dengan suara kecil, menunduk dan mengerang. Tidak, tentu saja, penyerang juga penting. Jika Anda tidak memiliki DPS yang cukup, Anda tidak dapat menjelajahi Dungeon sejak awal. Sutomo tidak masuk akal lagi. Pokoknya, ayo pulang. Gam mendongak, dengan bangga mengangkat dagunya saat Amu mulai berjalan menuju pintu hitam, merasa aneh. Keesokan harinya, rombongan Sutomo telah mencapai lantai 49. Pantai di lantai sebelumnya relatif lebih sulit dan membutuhkan pemikiran untuk melewatinya, jadi Sutomo menguatkan dirinya. Sebagian besar monster hidup di lautan, membuat mereka agak sulit untuk dihadapi. Lebih buruk lagi adalah mereka masih tangguh di pantai bahkan ketika mereka tidak berada di air. Namun, parti mereka memiliki banyak daya tembak dalam sihir api Emi, yang membakar musuh mereka, memungkinkan mereka untuk menerobos seolah-olah mereka masih berada di lantai 10. Saat mereka mencapai pintu hitam ke lantai 50, Sutomo, memastikan tidak ada musuh di sekitar, mulai menyembuhkan rekan satu timnya, dan kemudian menunggu mananya pulih. Kita sudah sejauh ini. Ya, Emi dan Gam menatap pintu hitam dengan heran. Mereka telah kalah dari bosnya, Beach Shell Club, berkali-kali. Bos memiliki kebiasaan menyelam di bawah tanah setelah menerima beberapa pukulan, jadi Anda harus benar-benar memprediksi di mana ia akan muncul berikutnya. Dibutuhkan potion yang banyak untuk bertahan dari bos, begitu juga dengan Black Mage yang bisa memberikan daya tembak yang besar. Klan mereka, bagaimanapun, tidak memiliki penyihir hitam, maka perjuangan mereka. Jadi, mereka hanya perlu melakukan kerusakan sebanyak yang mereka bisa sebelum itu pergi ke bawah tanah, lalu memprediksi di mana itu akan muncul ke permukaan. Namun, karena arenanya adalah pantai besar sebelum pintu hitam, sangat sulit untuk melakukannya. Sebagian besar waktu, ketika bos telah sembuh sebesar 80%, Anda sudah dapat menghitung penyerang dan penyembuh sebagai mati. Akibatnya, mereka harus terus menenggak ramuan secepat mungkin. Bagi mereka, bos terasa seperti tembok besar. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu selalu pulih. Namun, berkat strategi Sutomo, itu menjadi sedikit lebih mudah. Sutomo, apakah ada solusi? Sutomo melirik Gam yang tergeletak di lantai, menggoyangkan telinganya yang terlihat tertekan. Seperti biasa, kamu Tank dan Emi akan menjadi penyerang. Saya tidak berpikir Anda akan segera mati kecuali kita diapit. Kemudian Emi memiliki kekuasaan bebas untuk menghasilkan kerusakan. Mungkin kita harus mengincar persendian mereka. Tentunya serangan dan pertahanan tidak menjadi masalah, tapi jika bosnya kelelahan, itu hanya akan turun entah kemana. Apakah ada strategi untuk melawannya? Daya tembak Emi saja tidak cukup untuk menjatuhkannya, jadi kita akan mundur sebentar. Kemudian, di salah satu sarang, dan saya akan membuat jebakan. Namun, pertama-tama, kita harus memutuskan kemana kita ingin berlari. Jebakan macam apa? Sutomo mulai menatap Gam dengan tatapan mengkritik. Bos kembali ke sarangnya untuk memulihkan armor dan kekuatan mereka. Anda dapat mengetahui kemana mereka akan pergi dari warna cangkangnya dan seberapa banyak cangkangnya terkelupas. Sementara Emi bertarung di tahap pertamanya, aku akan membuat jebakan di sarang yang paling mungkin. Petik 2, petik 2. Namun, saya tidak yakin apakah informasi itu final. Jika saya memilih sarang yang salah, lebih baik kita bersiap-siap untuk mundur. Petik 2. Keduanya menatap Sutomo dengan tidak percaya, sampai mereka ingat bahwa peringkat tertinggi mereka tidak mencapai 50. Jika Anda melihat pada level saja, pesta 5 orang akan cukup untuk menghadapi gunung berapi, tetapi kartu status mereka berwarna biru. Yah, mari kita lakukan sebanyak mungkin, aku sudah pulih. Petik 2, petik 2. Benar. Emi membuat beberapa wajah aneh di Gam, yang membalas beberapa kata tidak baik. Sutomo mengulangi rencananya, lalu memasuki pintu hitam dan memimpin.